ada pertanyaan, apakah anak-anak boleh mengikuti perayaan Natal yang menggunakan Sinterklas? Ya, apakah anak-anak boleh mengikuti perayaan Natal yang menggunakan Sinterklas? Di dalam hati saya selalu ada kecemasan kalau pada suatu saat nanti kita akan menanggalkan segala unsur rohani dari dalam kehidupan kita. Ya, kecemasan ini didasarkan pada perubahan-perubahan nilai yang sedang berlangsung. Di mana misalnya yang dahulu tabu sekarang menjadi biasa saja. Memang tidak selalu, tanda petik ya, yang dahulu itu mencerminkan yang rohani. Namun saya duga pada umumnya kita semua dapat menyetujui bahwa kita sedang menyaksikan adanya pergeseran nilai dari rohani ke sekuler. Ya, sebagai contoh, dahulu perceraian dilihat dari sudut pandang moral, yakni sebagai suatu tindakan dosa. Nah, sekarang perceraian seringkali dinilai sebagai salah satu penyelesaian atas masalah penyesuaian belaka. Demikian pula dengan perayaan Natal, kekudusan dan kekusukan Natal dapat tertukar dengan hingar-bingar lagu-lagu Natal yang diasosiasikan dengan hari Natal, di mana kadang-kadang lagu-lagu tersebut seringkali ya tidak mengkumandangkan kelahiran Kristus Juru Selamat. Aktivitas-aktivitas tertentu acap kali dikaitkan pula dengan perayaan Natal. Ya, misalnya memasang pohon Natal, tukar-menukar bingkisan Natal, dan salah satunya juga adalah figur Sinterklas. Masalahnya ialah kegiatan-kegiatan ini sendirinya sebetulnya tidaklah sama, ya, garis bawahi bahwa tidaklah sama dengan memperingati Natal. Bahkan pada intinya tidak berhubungan sama sekali. Jadi tantangan yang timbul adalah bagaimana kita sebagai pengikut Kristus dapat terus menekankan unsur rohani dari perayaan Natal itu sendiri. Ya, jadi bagi kita, pengikut Kristus, haruslah terus menekankan unsur rohani dari perayaan Natal itu sendiri. Di tengah-tengah zaman yang semakin gemar menggantikan unsur rohani itu dengan unsur sekuler, misalnya ya Sinterklas ini. Meskipun demikian, secara prinsip saya tidak berkeberatan mengizinkan anak-anak mengikuti perayaan Natal yang menggunakan figur Sinterklas. Selama, selama anak-anak menyadari bahwa Natal adalah saat di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Kekaguman dan kepercayaan anak pada Sinterklas biasanya bersifat sementara. Lagi pula Sinterklas tidak memiliki dampak apa-apa terhadap anak. Ya, coba kita buka di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah tanda petik, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah tanda petik dan banyak Tuhan tanda petik yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja
yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Nah, anak-anak sesudah mereka mencapai usia 6 sampai 8 tahun, anak-anak mulai menyadari bahwa Sinterklas itu hanyalah tokoh fiktif. Adalah suatu kelasiman apabila anak-anak terpaku pada tokoh-tokoh fiktif tertentu, misalnya pada Spider-Man, Superman, apalagi Kesatria Baja Hitam, Power Rangers. Nah, bagi mereka, kesatria-kesatria itu seolah-olah memang sungguh-sungguh hidup. Jadi, Sinterklas pun dapat menjadi seorang tokoh yang seolah-olah benar-benar ada dalam benak mereka. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa pada hari Natal kita memperingati suatu saat yang agung, di mana Allah berkenan turun ke dunia dan lahir sebagai bayi Yesus. Tuhan Yesus memberkati.